Lucu ya? Manusia bilang pandemi sudah selesai. Masker dilepas. Jalanan ramai lagi. Mall penuh. Konser kembali hidup. Internet mulai sibuk mencari ketakutan baru. Dan semua orang pura-pura normal lagi. Padahal, kalau jujur sedikit saja, ada sesuatu dalam kepala manusia yang tidak pernah benar-benar kembali. Sesuatu berubah. Selamanya. Karena pandemi bukan cuma menyerang paru-paru. Dia menyerang rasa aman manusia. Dan sejak saat itu, dunia terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih rapuh. Lebih cemas. Kita mulai takut pada batuk. Takut pada keramaian. Takut pada berita. Takut pada masa depan. Dan yang paling ironis, manusia modern sekarang hidup seperti alarm kebakaran yang tidak pernah berhenti berbunyi. Selamat datang di dunia setelah pandemi. Tempat di mana virus mungkin sudah mereda. Tapi kecemasan masih berkeliaran di dalam kepala jutaan manusia. Pandemi mengajarkan satu hal yang menakutkan. Sebelum pandemi, banyak orang merasa hidup mereka stabil. Mereka pikir dunia punya sistem, punya kontrol, punya kepastian. Lalu tiba-tiba, satu virus kecil muncul, dan seluruh planet berubah jadi film distopia. Sekolah tutup, bandara lumpuh, orang meninggal sendirian, rumah sakit penuh. Dan manusia akhirnya sadar sesuatu yang brutal. Peradaban modern ternyata rapuh sekali. Kita membangun kota besar, internet cepat, teknologi canggih, AI, robot. Tapi ternyata, seekor virus kecil saja cukup membuat seluruh dunia panik seperti ayam kehilangan kepala. Dan sejak saat itu, otak manusia tidak pernah benar-benar rileks lagi. Karena sekarang kita tahu, kekacauan bisa datang kapan saja. Manusia sekarang hidup dalam mode siaga. Pandemi mengubah sistem saraf manusia. Dulu batuk hanyalah batuk. Sekarang, batuk adalah alarm psikologis. Dulu bersin itu biasa. Sekarang orang langsung melirik dengan tatapan. Jangan-jangan, pandemi melatih manusia untuk curiga pada semuanya. Dan masalahnya, otak manusia sulit mematikan mode survival setelah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Tubuh mungkin sudah keluar dari situasi darurat. Tapi pikiran? Belum. Karena trauma tidak hilang hanya karena berita berkata. Situasi terkendali. Trauma tinggal. Diam. Bersembunyi. Lalu muncul lagi setiap ada berita virus baru. Outbreak. Headline menakutkan. Orang batuk di tempat umum. Dan boom. Otak langsung kembali ke tahun-tahun paling gelap itu. Internet membuat trauma tidak pernah sembuh. Dulu manusia bisa melupakan tragedi perlahan. Sekarang, internet memastikan kamu mengingat semuanya. Setiap hari timeline penuh. Angka kematian. Berita wabah. Teori konspirasi. Video rumah sakit. Ketakutan baru. Manusia modern hidup dalam banjir informasi tanpa jeda. Dan otak tidak dirancang untuk itu. Bayangkan, selama pandemi, jutaan manusia bangun tidur lalu langsung melihat ketakutan. Setiap pagi. Setiap malam. Tanpa istirahat. Akhirnya otak belajar satu pola. Dunia tidak aman. Dan sampai sekarang, banyak orang masih hidup dengan pola itu. Kita menjadi generasi paling cemas. Ironis sekali. Kita hidup di era teknologi paling maju. Tapi mental manusia semakin rapuh. Kenapa? Karena manusia tidak pernah benar-benar tenang. Pandemi menciptakan generasi yang selalu waspada. Generasi yang overthinking. Takut masa depan. Takut kehilangan pekerjaan. Takut sakit. Takut sendirian. Takut dunia runtuh lagi. Dan internet memperparah semuanya. Karena sekarang, setiap ketakutan bisa viral dalam hitungan menit. Kita hidup dalam era collective anxiety. Kecemasan massal.
Dan yang menyeramkan, itu mulai terasa normal. Manusia modern kecanduan ketakutan. Ada alasan kenapa berita buruk selalu ramai. Karena otak manusia terobsesi pada ancaman. Pandemi memperkuat itu. Manusia sekarang doom scrolling setiap hari. Mencari berita yang sebenarnya mereka takut baca. Absurd ya? Kita stres karena internet, tapi terus membuka internet. Kita cemas karena berita, tapi terus mencari berita. Karena ketakutan memberi ilusi kontrol. Otak berpikir, kalau aku terus update, aku akan aman. Padahal tidak. Yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak informasi, semakin besar kecemasan. Dan internet tahu itu. Algoritma tahu manusia akan klik rasa takut lebih cepat daripada harapan. Karena panik menghasilkan engagement. Pandemi membuat manusia kehilangan kepercayaan. Salah satu hal paling berbahaya dari pandemi adalah hilangnya rasa percaya. Manusia mulai curiga pada pemerintah, media, orang lain, bahkan tubuh mereka sendiri. Sedikit sakit, panik. Sedikit lelah, cari gejala di Google. Dan internet selalu punya jawaban paling mengerikan. Pandemi membuat manusia merasa tubuh mereka bisa mengkhianati mereka kapan saja. Dan sejak itu, banyak orang hidup dalam health anxiety permanen. Mereka terlihat normal di luar. Tapi di dalam kepala, perang tidak pernah selesai. Kita semua menjadi lelah secara emosional. Pandemi bukan cuma membuat manusia takut. Dia membuat manusia lelah. Lelah mental. Lelah emosional. Lelah hidup. Karena selama bertahun-tahun, manusia hidup dalam ketidakpastian. Dan ketidakpastian adalah racun paling sempurna untuk pikiran manusia. Kita tidak tahu kapan selesai. Siapa yang selamat? Ekonomi bagaimana? Masa depan seperti apa? Dan otak manusia membenci ketidakpastian. Makanya sekarang, banyak orang merasa kosong. Bukan sedih. Bukan marah. Hanya mati rasa. Karena sistem saraf mereka terlalu lama dipaksa bertahan. Hubungan manusia berubah. Pandemi juga mengubah cara manusia melihat satu sama lain. Dulu orang asing hanyalah orang asing. Sekarang, mereka bisa terasa seperti ancaman biologis. Kita belajar menjaga jarak. Belajar takut sentuhan. Belajar mengisolasi diri. Dan efeknya masih ada sampai sekarang. Manusia semakin kesepian. Semakin sulit percaya. Semakin nyaman bersembunyi di balik layar. Ironis ya? Di era paling terkoneksi, manusia justru semakin terisolasi. Kita tidak pernah benar-benar kembali normal. Semua orang suka bilang, sekarang sudah normal lagi. Tapi sebenarnya, normal yang lama sudah mati. Lihat saja manusia sekarang. Lebih cemas. Lebih cepat panik. Lebih mudah burnout. Lebih sensitif terhadap berita buruk. Karena pandemi meninggalkan bekas psikologis kolektif. Dan luka kolektif tidak sembuh cepat. Kadang, dunia terlihat baik-baik saja. Tapi satu berita virus baru muncul. Dan seluruh trauma itu bangkit lagi seperti mayat yang dipaksa hidup kembali. Pandemi tidak hanya menyerang tubuh. Manusia modern selalu percaya dirinya kuat. Teknologi maju. Internet cepat. AI berkembang. Obat canggih. Lalu satu virus datang. Dan seluruh dunia panik seperti NPC kehilangan server. Supermarket kosong. Tisu toilet hilang duluan entah kenapa. Karena apparently saat kiamat datang, prioritas utama manusia adalah membersihkan pantat. Luar biasa. Tapi pandemi tidak cuma menyerang paru-paru. Ia menyerang pikiran. Dan itu jauh lebih berbahaya. Karena ketakutan adalah virus yang penyebarannya lebih cepat daripada penyakit apapun. Satu berita buruk. Boom. Jutaan manusia langsung overthinking bersamaan. Dan media tahu itu. Media tidak menjual ketenangan.
Media menjual perhatian. Dan tidak ada yang lebih menarik perhatian manusia selain ancaman kematian. Karena otak manusia purba masih hidup sampai sekarang. Otak itu selalu bertanya, apakah aku aman? Masalahnya, internet membuat otak merasa dunia sedang terbakar 24 jam non-stop. Padahal mungkin kamu cuma duduk di kamar sambil makan mie instan. Tapi otakmu merasa seperti hidup di medan perang. Itulah kenapa saat pandemi banyak orang merasa cemas terus, sulit tidur, emosinya meledak-ledak, overthinking tanpa henti. Tubuh mereka ada di rumah, tapi pikirannya berada di kiamat. Internet adalah mesin kecemasan massal. Mari jujur, sebagian besar orang tidak benar-benar mencari informasi saat pandemi. Mereka mencari kepastian. Dan internet dengan senang hati memberi ilusi itu. Refresh berita. Scroll lagi. Cari update baru. Cari angka kematian terbaru. Cari rumor baru. Cari mutasi baru. Cari sesuatu untuk ditakuti. Karena otak manusia percaya. Kalau aku terus memantau ancaman, aku akan lebih aman. Outbreak baru memicu trauma lama. Itulah kenapa setiap ada berita wabah baru, internet langsung meledak. Bukan karena manusianya lemah, tapi karena otak mereka masih menyimpan memori ketakutan lama. Headline tentang virus baru bukan cuma berita. Bagi banyak orang, itu trigger. Pengingat bahwa hidup bisa hancur tiba-tiba. Dan internet memperbesar rasa takut itu sampai seluruh dunia ikut panik bersama. Karena ketakutan sekarang menular lebih cepat dari penyakitnya sendiri. Otak manusia tidak dibuat untuk hidup seperti ini. Dulu manusia hidup dalam kelompok kecil. Sekarang, kita menerima ribuan ancaman digital setiap hari. Pandemi, perang, ekonomi, outbreak baru, krisis mental. Semua masuk ke otak, tanpa filter. Dan kita heran kenapa manusia modern semakin depresi. Padahal sistem saraf manusia tidak dirancang untuk hidup dalam mode siaga permanen. Kita terlalu banyak tahu. Terlalu banyak melihat. Terlalu sedikit beristirahat. Ketakutan menjadi industri. Yang lebih gelap lagi, ketakutan sekarang menghasilkan uang. Media tahu berita menakutkan akan viral. Konten panik menghasilkan klik. Algoritma mempromosikan kecemasan. Karena manusia tidak bisa berhenti melihat ancaman. Jadi jangan heran kalau internet terasa seperti mesin pembuat paranoia. Karena memang itu yang terjadi. Semakin takut manusia, semakin lama mereka online. Semakin lama online, semakin besar keuntungan sistem. Dan perlahan, kecemasan menjadi bisnis paling menguntungkan di era digital. Manusia modern kehilangan rasa aman. Mungkin inilah warisan terbesar pandemi. Bukan virusnya. Bukan lockdown-nya. Tapi hilangnya rasa aman. Karena sekarang manusia tahu. Hidup bisa berubah dalam seminggu. Dan kesadaran itu menghantui banyak orang sampai hari ini. Makanya banyak manusia sekarang sulit tenang. Sulit percaya masa depan. Sulit merasa damai. Karena di dalam kepala mereka, dunia masih terasa seperti situasi darurat. Mungkin pandemi memang sudah lewat. Tapi bekasnya masih hidup. Di kepala manusia. Di sistem saraf manusia. Di cara manusia melihat dunia. Dan mungkin, itulah hal paling menyeramkan dari semua ini. Virusnya mungkin berhenti menyebar. Tapi rasa takutnya tidak. Karena sekarang manusia hidup dalam dunia di mana kecemasan bisa masuk ke kepala lewat layar kecil di tangan mereka. Setiap hari. Tanpa jeda. Dan mungkin, itulah alasan kenapa banyak orang sekarang merasa lelah. Bahkan ketika hidup terlihat baik-baik saja. Karena perang terbesar setelah pandemi ternyata bukan melawan penyakit, tapi melawan isi kepala sendiri. Kalau kamu merasa dunia berubah setelah pandemi, atau kamu merasa kecemasanmu tidak pernah benar-benar hilang, tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka konten psikologi gelap, reflektif, dan intens seperti ini, subscribe sekarang.
Karena di dunia yang terus berpura-pura baik-baik saja, kadang kita perlu jujur bahwa manusia modern sebenarnya sedang tidak baik-baik saja.